kuburannya tak nampak. Nah, jemaah-jemaah haji ketika itu banyak yang melemparkan kertas-kertas dengan anggapan surat kepada Nabi, bersurat kepada Nabi. Campak lagi. Nah, setiap musim haji itulah bagian panitia sedang membersihkan. Nah, kawan ini mencoba untuk melihat apa isinya. Di antaranya ada isi tulisan berbahasa Arab, tapi dari negeri Arab. Orang ini berbahasa Arab. Tulisan isinya minta kepada Nabi agar diberikan kemudahan di dalam hidupnya, agar dikaruniai anak. Apa yang kita minta kepada Nabi? Agar diberikan anak. Apa punya? Berarti sama dengan berdoa minta kepada Nabi, syirik. Itu dia syirik. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Jangan kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi itu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, baik tahu ataupun tidak tahu. Tandanya bahwasanya kesyirikan ini bukan tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berbahaya. Dosa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mau untuk mengampuni dosa syirik. Padahal yang lain-lain Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik adalah merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, maka hangus terbakarlah amalan-amalan kamu. Habis. Amal perbuatan yang kita lakukan hangus. Tidak ada yang tersisa lagi. Apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah nanti? Maka ini perbuatan syirik berbahaya. Maka kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan dosa yang paling besar. Makanya pantas Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah meletakkannya di nomor pertama, yaitu asyirk. Asyirk. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa perkara-perkara yang akan membinasakan seorang hamba, yang akan menghancurkan seorang hamba. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan dapat menghancurkan engkau, membinasakan engkau, menyengsarakan engkau. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, itu al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus kita tahu, harus kita ketahui, dan kita harus berusaha untuk mengenali mana-mana saja perbuatan-perbuatan syirik agar bisa kita hindari. Kita ingatkan anak keluarga kita agar jangan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau memang betul kita sayang kepada mereka. Sebagian orang tua mengekspresikan sayang kepada anaknya dengan cara memberikan apa yang dia minta. Risau kalau seandainya anaknya tidak memiliki dunia, padahal semestinya dia harus lebih risau lagi kalau seandainya anaknya terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena ini yang akan mencerai-beraikan mereka nanti sehingga tidak akan ketemu di hari akhir. Tidak akan ketemu di hari akhir.
Padahal kalaulah betul kita sayang kepada anak keluarga kita, tentunya kita ingin berkumpul di dunia ini dan kita juga ingin berkumpul dengan mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan syirik, jauhi syiriknya. Jangan melakukan perbuatan syirik yang itu banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya datang ke dukun, di antaranya menggantungkan jimat, penangkal entah di badan supaya terhindar dari penyakit atau hal-hal yang dapat membahayakan, atau mungkin di rumah, atau mungkin di tempat-tempat lain yang merupakan harta kekayaan kita, dengan anggapan supaya tidak celaka, supaya tidak habis, supaya tidak hilang dan lain sebagainya. Jimat. Kata Nabi SAW, "Man ataka kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Atau faqad asyrak. Barang siapa yang datang ke dukun, percaya apa yang dikatakan oleh dukun, kata Nabi, faqad asyrak. Dia sudah berbuat syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, berarti dia sudah berbuat syirik. Ada tak kita menemukan di tengah-tengah masyarakat kita yang memakai jimat, Pak? Ada. Mana? Banyak. Anak kecil, cucu kita baru lahir misalnya, pasangkan apa ini, benang hitam apa ini, supaya tidak diganggu oleh jin, hantu palasi, apa? Hantu pelesit, penghisap darah dan sebagainya. Padahal kata Nabi SAW, faqad asyrak, dia sudah berbuat syirik. Suatu ketika Nabi SAW melihat orang yang memakai itu, kata Nabi SAW, inzi'ha, tanggalkan, lepaskan. Fa innaha la yaziduka illa wahnan. Benda ini hanya akan membuat engkau menjadi semakin lemah, bukan tambah kuat. Kita pakai jimat. Ini pakai jimat nama supaya kebal. Karena saya akan berangkat ke sebuah tempat yang rawan. Kalau kita akan berangkat ke tempat yang rawan, maka pakai hal-hal yang mudah-mudahan bisa menjaga diri kita, akan tapi tidak bertentangan dengan agama. Selain itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memakai penangkal. Kata Nabi, inzi'ha, tanggalkan. Fa inna bahwasanya penangkal itu hanya akan membuat semakin lemah. Fa inna yaziduka illa wahna. Fa innaka imutta alaihi. Kalau seandainya engkau mati, maka engkau tidak akan pernah berbahagia sama sekali. Ini syirik. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi syirik. Kenali syirik, ketahui, kemudian setelah itu berusahalah untuk menjauhinya, karena dia akan menyengsarakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Karena syirik ini akan membuat kita terhalang dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Entah doa kita tidak bisa diterima oleh Allah, entah tadi sulit untuk beribadah kepada Allah dengan baik, ataupun dampak-dampak negatif yang lain. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Itu dosa yang pertama. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan beberapa dosa sekaligus. Karena ini pertemuan perdana, kita sampaikan muqaddimah tadi tentang dosa-dosa, bahaya dosa. Kemudian setelah itu salah satu contoh dari perbuatan dosa dan bahkan dosa yang paling besar, itu berbuat syirik kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.